Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pola asuh orang tua menjadi fondasi utama dalam membangun ZPD siswa, serta bagaimana pola asuh tercermin dalam sikap siswa di kelas. Yuk kita simak bersama. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding dalam zona proximal development ataupun juga bisa disebut ZPD merupakan strategi pedagogis yang sangat relevan dalam membantu siswa mencapai potensi belajar mereka. Konsep ZPD yang diperkenalkan oleh Yevgotsky menunjukkan bahwa terdapat wilayah antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain. Penerapan scaffolding pada ZPD dimulai dengan mengenali kemampuan awal siswa melalui observasi dan interaksi. Guru bersama dengan orang tua dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang berada dalam ZPD siswa, yaitu tugas-tugas yang terlalu sulit untuk diselesaikan secara mandiri tetapi dapat dicapai dengan bantuan. Selanjutnya, orang tua yang berperan sebagai mitra dalam proses ini perlu diberikan panduan mengenai bagaimana mereka dapat memberikan scaffolding di rumah. Mereka dapat dilatih untuk menggunakan teknik seperti memberi contoh, memberi petunjuk, dan memberikan dukungan emosional ketika anak menghadapi tantangan itu sendiri. Dalam prakteknya, scaffolding harus bersifat dinamis, di mana tingkat dukungan disesuaikan dengan kebutuhan anak didik itu sendiri. Ketika anak mulai menunjukkan peningkatan kemampuan, bantuan secara bertahap dikurangi untuk mendorong kemandirian dari anak tersebut. Pola asuh orang tua juga memainkan peran penting dalam keberhasilan scaffolding. Pola asuh yang demokratis, misalnya, memberikan landasan yang mendukung anak untuk merasa percaya diri dan termotivasi. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung memberikan dukungan yang seimbang, mengarahkan anak tanpa terlalu mengontrol, sehingga anak memiliki ruang untuk eksplorasi tetapi tetap dalam kerangka bimbingan orang tua itu sendiri. Sebaliknya, pola asuh yang otoriter atau permisif dapat menghambat efektivitas scaffolding karena kurangnya keseimbangan antara struktur dan kebebasan anak itu sendiri. Dalam pembelajaran berbasis ZPD, kolaborasi antara guru dan orang tua adalah kunci utama. Guru dapat memberikan wawasan tentang cara-cara scaffolding yang efektif, sedangkan orang tua dapat memberikan informasi tentang kondisi rumah yang mempengaruhi pelajaran anak. Pendekatan yang terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga memperkuat hubungan antara lingkungan sekolah dan rumah. Berdasarkan media scaffolding, terdapat 6 macam strategi, yaitu pemberian saran atau masukan, petunjuk, instruksi, pemaparan atau penjelasan, model atau contoh, dan pertanyaan pemantik yang telah disesuaikan dengan Margolis pada tahun 2020. Apabila seseorang guru ingin melihat tujuan yang ingin dicapai, maka strategi scaffolding dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dalam pengembangan metakognitif, kognitif, dan sikap atau tingkah laku serta motivasi. Kalau misalnya kalian belum makan, terus kalian merasa lelah, itu kira-kira karena apa ya? Semua mama, apakah sudah mengambil airnya semua? Silahkan dibaca langkahnya dulu. Langkah percobaan yang pertama. Kata kuncinya yang lebih potensial itu adalah ketinggian. Kalau misalnya gulintang berlari, yang lebih potensial main lebih berat. Kalau ada buku di atas meja, yang menjawab. Kalau misalnya ada apa lagi ya, lampu di atas, kalau ada mobil, energi kinetik, jangan kebalik ya. Energi kinetik ini potensial ya. Kalau energi kinetik, kata kuncinya adalah kecepatan. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana ZPD atau Zone of Proximal Development menjadi sistem yang berkelanjutan.
Dukungan yang diberikan di rumah oleh orang tua dilanjutkan dengan pendekatan sosiokultural di kelas. Contohnya, anak yang terbiasa didorong untuk aktif di rumah cenderung lebih percaya diri dalam belajar di sekolah. Berikut ini merupakan diagram pola asuh dan pendekatan sosiokultural. Diagram tersebut mengilustrasikan hubungan antara pola asuh di rumah, pendekatan sosiokultural dalam pengajaran, dan dampaknya terhadap siswa di sekolah. Pola asuh orang tua mempengaruhi cara siswa berinteraksi dan belajar. Gaya pengasuhan seperti demokratis, permisif, atau otoriter memberikan dasar bagi perilaku dan motivasi anak di lingkungan belajar. Di sisi lain, pendekatan sosiokultural dalam pengajaran di sekolah menekankan bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh interaksi sosial dan konteks budaya siswa. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan budaya mereka. Proses seperti scaffolding atau pemberian dukungan bertahap sangat penting untuk membantu siswa menyelesaikan tugas yang berada di luar kemampuan mereka secara mandiri. Selain itu, pembelajaran berbasis kolaborasi mendorong siswa untuk belajar dari teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Sinergi antara pola asuh di rumah dan pendekatan sosiokultural di sekolah berdampak signifikan terhadap siswa. Anak-anak yang mendapatkan dukungan emosional dan lingkungan yang mendukung di rumah cenderung lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar. Ketika pendekatan pengajaran di sekolah selaras dengan kebutuhan individu siswa dan menghormati keberagaman budaya mereka, proses belajar menjadi lebih efektif. Integrasi pola asuh di rumah dan pendekatan sosiokultural di sekolah berfungsi sebagai dasar untuk penerapan scaffolding dalam CPD. Pola asuh membangun kesiapan emosional dan motivasi siswa, sementara scaffolding memberikan dukungan praktis yang memungkinkan siswa mencapai potensi mereka. Keterkaitan ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan komprehensif, mendukung perkembangan siswa secara akademis, emosional, dan sosial. Jadi, untuk mengoptimalkan ZPD anak, diperlukan kolaborasi yang erat antara orang tua dan guru. Pola asuh di rumah dan pendekatan di sekolah adalah kolaborasi yang luar biasa untuk perkembangan anak. Yuk kita bersama-sama mendukung anak-anak agar tumbuh menjadi pelajar yang aktif dan percaya diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung pendidikan anak kita di rumah dan di sekolah. Sampai jumpa di video berikutnya.